Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Indo Strategi. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah informasi yang cukup bikin heboh karena terkait dokumen rahasia yang bocor dan menyangkut rencana strategis Rusia di kawasan Indo-Pasifik. Meski masih berupa laporan yang tersebar sejak di berbagai media, termasuk media pertahanan internasional, tapi isinya cukup menarik untuk kita simak. Jadi, bocoran dokumen yang disebut berasal dari tahun 2024 hingga 2025 itu mengungkap bahwa Rusia pernah menyiapkan rencana pengiriman pesawat bomber jarak jauh Tu-160 ke kawasan Asia. Nah, informasi kayak gini bikin banyak pengamat mulai khawatir karena langkah tersebut berpotensi meningkatkan tensi politik maupun militer tidak hanya di Indo-Pasifik, tapi juga di wilayah ASEAN. Dalam dokumen itu dijelaskan bahwa ada sejumlah target yang menjadi perhatian Rusia, terutama Jepang dan Korea Selatan. Informasi itu diyakini dihimpun oleh intelijen Barat dan memuat skenario yang mungkin dilakukan Rusia apabila terjadi konflik besar di kawasan. Dan kalau kita lihat kondisi sekarang, potensi konflik memang ada di mana-mana. Salah satunya adalah ketegangan antara Cina dan Taiwan, yang seolah tidak ada ujungnya. Lalu ada hubungan Korea Selatan dan Korea Utara yang sejak dulu sudah sensitif dan kerap memunculkan masalah baru. Situasi ini bisa memancing keterlibatan kekuatan militer dunia. Di sisi lain, Rusia terlihat berada di kubu Cina dan Korea Utara, sementara Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan didukung kuat oleh Amerika Serikat serta NATO. Belum lagi persoalan Laut Cina Selatan yang sampai sekarang masih jadi sumber gesekan antara Cina dan beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia. Itu sebabnya, kalau konflik besar benar-benar meletup di Indo-Pasifik, dampaknya hampir pasti terasa sampai ke kawasan ASEAN, termasuk kita. Sekadar mengingatkan, Indonesia dan Cina sendiri beberapa kali berselisih pandangan soal batas maritim di Laut Natuna Utara. Jadi, mau tidak mau, setiap perubahan situasi di kawasan Indo-Pasifik bisa ikut mempengaruhi Indonesia. Kembali ke bocoran dokumen tadi, disebutkan bahwa Rusia sudah memetakan hingga 160 lokasi sebagai target potensial. Sekitar setengahnya merupakan fasilitas militer Jepang dan Korea Selatan, serta beberapa titik lain yang memiliki hubungan dengan AS. Pangkalan militer di kedua negara itu jadi salah satu fokus utama bagi bomber. Selain fasilitas militer, ada juga berbagai infrastruktur sipil yang ikut dipertimbangkan mulai dari jembatan, sistem air, pembangkit energi, sampai fasilitas industri yang berperan penting bagi ekonomi suatu negara. Sementara itu, dokumen dari tahun 2014 juga menyebut rencana Rusia untuk menguji respons pertahanan udara Jepang dan Korea Selatan dengan menggunakan pesawat bomber. Pesawat itu dikabarkan akan terbang hampir 17 jam dari wilayah Rusia di timur jauh untuk melakukan pemantauan dari udara. Tujuannya bukan menyerang, tapi mencari tahu seberapa siap sistem pertahanan kedua negara tersebut. Nah, kalau kita tarik garis besarnya, potensi konflik di Indo-Pasifik memang cukup tinggi. Dan kalau sampai pecah dan melibatkan kekuatan besar dunia, mulai dari Rusia, Cina, ADIS, sampai negara sekutu lainnya, dampaknya akan terasa sangat luas, termasuk bagi negara-negara ASEAN. Bukan hanya soal politik atau ekonomi, tetapi juga urusan keamanan regional. Karena ketika ketegangan di Jepang, Korea, atau Taiwan memuncak, isu seputar Laut Cina Selatan juga berpeluang ikut melebar. Pada akhirnya, negara-negara ASEAN akan berada dalam posisi yang tidak mudah. Itu dia pembahasan kali ini, informasi yang banyak dibicarakan, namun tetap harus kita sikapi dengan tenang dan rasional. Semoga narasi ini membantu kamu memahami situasinya dengan lebih jelas.